Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA tentang energi listrik. Kita akan belajar yang pertama, proses menghantarkan energi listrik. Yang kedua, proses penyaluran energi listrik. Yang ketiga, upaya menghemat energi listrik. Yang keempat, cara-cara menghemat energi listrik. Yang kelima, sumber energi alternatif penghasil listrik. Dan yang terakhir ada manfaat energi matahari. Oke, yang pertama, proses menghantarkan energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kalian? Yang mana kalian bisa merasakan untuk penerangan pada waktu malam hari, untuk mengecas HP, untuk menonton TV, dan untuk menyalakan kipas angin ketika kalian belajar. Nah, semua itu karena adanya pembangkit listrik, yang mana pembangkit listrik itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik, sehingga kita bisa memanfaatkan atau menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada sumber utama energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Macam-macam pembangkit listrik, ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ada PLTB pembangkit listrik tenaga bayu, ada PLTS pembangkit listrik tenaga surya, ada PLTU pembangkit listrik tenaga uap, dan yang terakhir ada PLTD, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Oke, yang selanjutnya ada komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin terhubung dengan generator dengan bantuan aliran air, angin, atau uap. Turbin akan bergerak hingga menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik atau dinamo. Nah, selanjutnya, berikut contoh skema pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, ada air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Yang kedua, ada air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya melalui katup pengatur tekanan. Yang ketiga, energi potensial air kemudian masuk dan menggerakkan turbin. Kecepatan turbin disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Yang keempat, ada energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Yang kelima, ada energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Dan yang terakhir, ada energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Nah, yang kedua yaitu proses penyaluran energi listrik. Kita lihat di sini ada skema penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik hingga ke perumahan. Yang pertama ada pembangkit listrik, yang mana listrik itu dihasilkan di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan gerak menjadi energi listrik oleh generator. Dan yang kedua ada transformator penaik tegangan, yang mana energi listrik itu dinaikkan tegangannya hingga 500 kV agar arus listrik yang disalurkan tidak terlalu tinggi. Nah, kenapa tegangannya kok dinaikkan? Karena untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer. Nah, selanjutnya ada saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disebut dengan sutet, yang mana energi listrik disalurkan melalui kabel-kabel besar yang terpasang pada sutet ke gardu induk. Nah, konsumen pertama yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar, yang mana mereka memiliki sistem pengolahan listrik tersendiri. Jadi dia bisa menurunkan atau menaikkan daya tersebut. Nah, yang selanjutnya ada gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga menjadi 20 kV. Proses penyaluran energi listrik dari pembangkit ke gardu induk disebut proses transmisi listrik, yang mana itu dapat dikonsumsi oleh pabrik, rumah sakit, ataupun perkantoran. Selanjutnya ada gardu distribusi, yang mana di gardu distribusi tegangan listrik ini kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan
listrik tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan listrik rumah tangga, atau 220 volt ini termasuk tegangan yang paling rendah. Terus yang selanjutnya ada trafo distribusi, yang mana energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke rumah-rumah penduduk. Nah, sehingga listrik telah sampai di rumah dan kalian dapat menggunakannya untuk menyalakan peralatan elektronik sesuai dengan kebutuhannya. Dan selanjutnya ada upaya menghemat energi listrik. Yang pertama yaitu menggunakan lampu hemat energi. Kita disarankan untuk menggunakan lampu neon daripada lampu LED. Yang kedua ada mematikan lampu pada siang hari. Yang ketiga yaitu mematikan pendingin ruangan dan kipas angin saat udara sejuk. Nah, jadi jika udara hujan ataupun sejuk itu jangan menyalakan AC ataupun kipas angin. Nah, selanjutnya ada mematikan televisi jika sudah tidak ditonton. Yang selanjutnya menggunakan listrik token agar pemakaian listrik lebih terkontrol. Dan yang terakhir yaitu mencabut kabel stop kontak apabila sudah tidak digunakan lagi. Jadi jangan membiarkan kabel stop kontak itu menancap jika sudah tidak digunakan. Terus yang selanjutnya yaitu ada cara-cara menghemat energi listrik. Nah, apa saja cara-caranya? Yang pertama yaitu mematikan peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang kedua yaitu menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang ketiga menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat mengganti lampu biasa dengan lampu hemat energi. Yang kelima memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah saat siang hingga sore hari. Yang keenam menyetrika pakaian dalam menyetrika pakaian dalam jumlah yang banyak sekaligus. Yang ketujuh yaitu merancang rumah dengan jendela agak besar sehingga cahaya mudah masuk. Yang kedelapan merancang rumah minimalis yang tidak membutuhkan banyak energi listrik. Yang kesembilan yaitu mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Yang 10, jika rumahmu menggunakan pompa air, gunakan seperlunya. Dan yang terakhir, jika rumahmu memiliki kulkas, tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu ada sumber energi alternatif penghasil listrik. Nah, apa itu sumber energi alternatif penghasil listrik? Yaitu ada PLTS atau biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya. Yang mana akhir-akhir ini kita sering membicarakan tentang teknologi hijau ini. Nah, peralatan yang digunakan pada PLTS adalah panel surya. Nah, panel surya itu adalah alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, berikut adalah skema panel surya. Ada tiga. Yang pertama yaitu energi matahari ditangkap oleh sel surya. Kemudian panel surya mengubah energi matahari menjadi listrik. Yang kedua, inverter mengubah arus arah menjadi arus bolak-balik yang digunakan perangkat rumah tangga. Kemudian interver mengatur prioritas penggunaan listrik. Terus yang ketiga, listrik yang dihasilkan dapat menghidupkan berbagai peralatan elektronik, yang mana ini sudah bisa kita gunakan untuk menyalakan TV, menyalakan lampu, ataupun menyalakan kipas angin. Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat energi matahari. Nah, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Hal ini sangat membantu pada daerah-daerah terpencil yang biasa disebut dengan SHS atau Solar Home System. Ini hanya bisa dimanfaatkan dengan alat-alat rumah tangga yang biasa saja. Terus yang selanjutnya yaitu ada lampu penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS. Yang ketiga yaitu ada kompor tenaga surya, dan yang terakhir ada lampu lalu lintas tenaga surya. Oke, alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.